tadi berjalan dengan baik. Juga kita terima kasih kepada Cyber Barreskrim. Tadi sudah menyambut kami dengan baik dan memberi keterangan dengan baik untuk klien kami sehingga merasa nyaman untuk dalam menjelaskan 44 pertanyaan tadi. Tuduhan dari Lisa Mariana terhadap Pak Ridwan Kamil bahwa ZA adalah anak Ridwan Kamil itu tidak terbukti kebenarannya. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik aja. Terima kasih. Lisa akan kena wajib lapor nggak atau gimana? Enggak. Ya, yang jelas kita mematuhi dan semua proses-proses. Jika nanti diperlukan lagi keterangan buat Lisa Mariana, kita siap hadir. Ya. Kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana kini kembali berlanjut. Setelah sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik dengan alasan sakit, Lisa akhirnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama sekitar 6 jam, Lisa menjawab sejumlah pertanyaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukannya melalui media sosial. Namun, setelah pemeriksaan usai, Lisa tidak ditahan dan diperbolehkan untuk kembali ke rumah. Menanggapi keputusan tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar buka suara dan menjelaskan alasan Lisa tidak ditahan. Esensi dari kasus ini kan bukan soal ditahan atau tidak. Baik. Itu yang harus dipahami ya. Baik. Jadi esensi kasus ini bukan soal ditahan atau tidak, tetapi adalah esensinya bahwa tuduhan dari Lisa Mariana terhadap Pak Ridwan Kamil bahwa ZA adalah anak Ridwan Kamil itu tidak terbukti kebenarannya. Karena dibuktikan secara Labdokes Mabes Polri hasil tes DNA-nya menyatakan tidak identik. Itu esensinya dalam kasus ini. Jadi sekali lagi publik juga harus tahu bahwa kami dari pihak kuasa hukum dari Pak Ridwan Kamil nggak ada masalah. Soal ditahan atau tidak itu kan soal bonus. Baik. Karena memang kita harus ketahui bahwa ditahan atau tidaknya itu kan mengacu kepada pasal 21 KUHP ya, bahwa ada syarat subjektif, bahwa itu kewenangan subjektivitas dari pihak penyidik. Yang kedua dijelaskan juga dalam pasal 21 ayat 4 bahwa memang ancaman hukumnya ya kalau ditahan di bawah 5 tahun kan begitu. Nah, kasus Lisa Mariana ini kan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik pasal 311 sama 310. Ancamannya di bawah 4 tahun kalau tidak salah. Memang tidak ada kewajiban untuk menahan. Ya pasti dong. Karena kasus ini akan masuk kepada ranah pengadilan ke depan, kan begitu. Karena ini kan masih proses tersangka. Tersangka artinya 2 alat bukti cukup membuktikan bahwa tuduhan Lisa Mariana itu tidak benar, sehingga akhirnya kan menjadi tersangka. Nah nanti kan ada proses untuk P19, P21 jika ini bisa dilimpahkan ke kejaksaan, nanti kejaksaan limpahkan ke pengadilan, dan tentu nanti ini bermuara kepada pengadilan. Jadi ini terus berjalan sebagaimana mestinya karena sudah tersangka, ya nanti pihak penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bandung terkait dengan proses berkas-berkas nanti kan ada tahap demi tahap yang akan disampaikan penyidik Bareskrim kepada pihak Kejaksaan Tinggi. Karena memang dari awal kan itu yang disampaikan pihak Kejaksaan Tinggi Bandung juga sudah menyampaikan bahwa mereka sudah menerima SP2HP dari pihak penyidik Bareskrim. Nah tentu ini ya kita tunggu saja seperti apa langkah selanjutnya. Meskipun dipastikan tidak ditahan,
Lisa Mariana tetap harus bersiap menghadapi proses hukum atas laporan Ridwan Kamil yang diajukan secara langsung pada 11 April 2025 lalu. Dalam laporan tersebut, Ridwan Kamil menuding Lisa melakukan pelanggaran terhadap pasal 51 Yungto pasal 35, pasal 48 Yungto pasal 32, dan pasal 45 Yungto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal-pasal tersebut mengatur tentang penyebaran informasi bohong, manipulasi data elektronik, serta pencemaran nama baik melalui media digital. Penyidik saat ini tengah memperkuat alat bukti dan memeriksa keterangan pihak-pihak terkait untuk memastikan unsur pidana dalam laporan tersebut. Rencananya, minggu depan penyidik akan memanggil sejumlah ahli, termasuk ahli ITE, ahli bahasa, dan ahli pidana untuk dimintai keterangan. Kehadiran para ahli ini dianggap krusial untuk menjernihkan unsur dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lisa melalui pernyataan-pernyataannya di media sosial. Yang di Bandung itu dua hal yang berbeda, Mbak. Kan begitu. Yang di Bandung tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena itu adalah gugatan perdata terkait dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang sampai sekarang berproses di pengadilan Bandung. Dan minggu depan Senin itu agendanya adalah kalau tidak salah ahli dari kami, kan begitu. Dan itu juga akan putus ya kurang lebih di hitungan kami di akhir November juga sudah selesai gitu. Kenapa? Karena memang tanda kutip kalau pengadilan negeri Bandung itu ya, kalau dari pihak Lisa Mariana sih kami anggap mereka sudah lempar handuk putih gitu loh. Kenapa? Karena ya ini kan sudah ada bukti yang jelas lah ya, tes DNA-nya. Nah apalagi kasus ini kan hanya membuktikannya dengan tes DNA dan sudah keluar, dan itu juga menjadi bukti yang sahih, sempurna, dan sah secara hukum gitu loh. Jadi ya itu tetap berjalan Mbak sebagaimana mestinya Mbak. Meski demikian, Lisa Mariana agaknya mulai bisa bernafas lega setelah dipastikan tidak akan ditahan oleh penyidik. Keputusan tersebut memberikan sedikit keledaan di tengah tekanan hukum yang saat ini ia hadapi. Pada siang kemarin, Lisa yang dicecari sekitar 44 pertanyaan oleh penyidik mengaku bersyukur telah menuntaskan pemeriksaan sebagai tersangka. Kepada media, Lisa menyampaikan terima kasih kepada pihak penyidik yang menjalankan proses dengan profesional, serta mengaku akan tetap kooperatif dalam setiap tahap penyidikan selanjutnya. Maka hari ini kami mendampingi klien saya Lisa Mariana untuk memberi keterangan untuk permasalahan laporan dari Pak Ridwan Kamil sendiri. Kalau yang kita siapkan tidak ada, karena hari ini ya cuma dimintain keterangan untuk sebagai tersangka, ya mungkin nanti kita dengar, karena kita menghargai semua proses yang ada di kepolisian, kita kooperatif, ya kita mengikuti sampai ke depan mau seperti apa muara perkara ini. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik aja. Terima kasih izin masuk. Sebagai tersangka buat Lisa Mariana tadi berjalan dengan baik, juga kita terima kasih kepada Cyber Barreskrim tadi sudah menyambut kami dengan baik dan memberi keterangan dengan baik untuk klien kami sehingga merasa nyaman untuk dalam menjelaskan 44 pertanyaan tadi. Mungkin nanti bisa ada yang mau disampaikan. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak-bapak yang di atas juga baik-baik banget, dan alhamdulillah aku bisa beraktivitas seperti sedia kala. Lisa Mariana bergegas meninggalkan gedung Bareskrim Mabes Polri usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Sesampainya di depan media, Lisa tampak tenang dan langsung melenggang bebas tanpa dikawal ketat. Seusai pemeriksaan, penyidik memutuskan tidak menahan Lisa, serta tidak memberlakukan wajib lapor terhadap dirinya. Keputusan tersebut diambil karena ancaman hukuman yang disangkakan tidak memenuhi syarat objektif untuk penahanan sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Kuasa hukum Lisa menjelaskan, kliennya bersikap sangat kooperatif selama pemeriksaan, menjawab seluruh pertanyaan penyidik secara terbuka,
dan berkomitmen untuk mematuhi seluruh proses hukum yang berjalan. Lisa akan kena wajib lapor nggak atau gimana? Enggak. Ya, yang jelas kita mematuhi dan semua proses-proses. Jika nanti diperlukan lagi keterangan buat Lisa Mariana, kita siap hadir. Yang jelas semua tadi pertanyaannya lebih ke terfokus historikal dari awal sampai sekarang. Ya kita mengikuti aja proses-proses nanti di cyber Mabes ini. Ya kita akan pasti kooperatif dan ada perlu bukti yang harus kita berikan untuk penambahan. Tidak ada penahanan terhadap Lisa, tidak ada wajib lapor. Kita kooperatif dan mengatakan apa yang sebenarnya. Terima kasih, hukum ditegakkan dengan benar. Selebihnya atas haknya yang belum mendapat tes DNA dan sekian opinion akan kita hadapi di pengadilan. Persoalan nggak ditahan atau tidak itu bukan urusan kita. Tetapi ini soal penegakan hukum. Sekali lagi, kita targetnya bukan soal tahan menahan, kan begitu. Targetnya adalah ada efek jerah. Kasus ini kan agar berkepastian hukum dalam rangka penegakan hukum. Kalau dalam rangka penegakan hukum, kita tidak memikirkan berapa tahun ditahan atau tidak. Karena soal ditahan pun itu kewajiban. Misalnya ancaman hukumannya ternyata disangkakan misalnya 5 tahun. Kan itu kewenangan pihak penyidik. Permasalahan tidak ditahannya Lisa Mariana, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil, akhirnya mendapat tanggapan dari pakar hukum Dionipa Yumara. Dalam penjelasannya, Dionipa menilai keputusan penyidik untuk tidak menahan Lisa sudah sesuai dengan kaidah hukum acara pidana. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan dalam keputusan tersebut. Salah satunya adalah ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan tidak melebihi 5 tahun penjara. Nah, kasusnya si Lisa Mariana ini kan ancaman hukumannya 4 tahun itu kan. Jadi dia tidak perlu ditahan. Perkara dengan ancaman 4 tahun atau di bawah 5 tahun itu pada umumnya tidak ditahan. Kecuali kasus-kasus tertentu. Nah, karena ini kasus pencemaran nama baik kan di ancaman hukumannya kan maksimal 4 tahun. Jadi dia nggak perlu ditahan. Kasusnya Hotman Paris dengan Rasman Nasution, di mana sampai sidang pun Rasman Nasution kan tidak ditahan, Iklim Hakim juga tidak ditahan. Kasusnya sama nih, pencemaran nama baik juga begitu. Jadi si Lisa Mariana juga sama persis kasusnya dengan si Rasman Nasution terkait dengan pasalnya ya, pasal yang didakwakan kan atau yang dituntutkan begitu. Jadi nggak ditahan lah nanti si Lisa Mariana. Cuman kan stres, depresi. Kalau kadang-kadang ngadapin proses hukum kan berat ini kan. Jadi walaupun tidak ditahan juga dia sudah ngalamin gejolak emosi lah. Nah ini cuma kompensasi hukum aja. Jadi kompensasi hukum. Kalau Ridwan Kamil citranya udah hancur juga sebenarnya oleh perkara ini. Untuk membalikkan nama baik juga nggak bisa juga begitu. Jadi memang sudah dicemarkan dan faktanya dicemarkan begitu kan. Ada cemaran yang memang faktual, ada cemaran yang kemudian tidak nyata. Yang faktual itu adalah bahwasanya dulu ada hubungan pribadi antara Ridwan Kamil dengan si Lisa Mariana, hubungan intim lah pribadi kan. Nah, tapi yang tidak faktual adalah bahwasanya ada anak dari hasil tersebut, ada keturunan anak. Ternyata itu tidak faktual. Jadi ya pencemaran yang bahwasanya ada hubungan pribadi itu bukan pencemaran. Yang menyebarkan adalah bahwasanya ini ada anak, itu yang menyebarkan. Nah itu kemudian berdampak kepada reputasi, harga diri sama jati diri Ridwan Kamil begitu. Jadi kalau itu kemudian dipulihkan ya nggak bisa setengah mati. Sudah hancur duluan kan. Makanya Ridwan Kamil semua minta ya udah kompensasinya mana? Sanksi hukum begitu. Bahwasanya hubungan pribadi ini tidak menghasilkan anak atau keturunan, jawabannya iya. Jadi hubungan pribadi yang tidak menghasilkan keturunan atau anak begitu. Nah, yang diributkan oleh Lisa Mariana kan adalah persoalan anak yang dimana dinyatakan sebagai anaknya Ridwan Kamil. Pada kemudian setelah tes DNA ternyata memang bukan anaknya. Jadi disitulah dia mencemarkan Ridwan Kamil sebagai pribadi ya. Sebagai pribadi mencemarkan, sebagai dampak kepada keluarga Ridwan Kamil menghancurkan begitu. Jadi ini kemudian ditimbang-timbang oleh Ridwan Kamil sebagai suatu keadaan yang berat, bahwasanya nama baik saya dihancurkan, reputasi hancur, keluarga saya juga hancur. Kau harus dihukum kan begitu kata Ridwan Kamil. Makanya tidak ada kata perdamaian.
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.